Oke, Bu. Oke, Bu. Halo yang baik di rumah. Halo. Halo Ibu. Selamat pagi semuanya di rumah dan di sekolah. Kita Ibu. masuk dalam pertemuan kita ya, dalam materi yang terakhir dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya kita berdoa dulu sebentar yuk. Anak baik, berdoa dimulai, yang di rumah juga yang di sekolah. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Anak-anak baik, hari ini pertemuan kita membahas tentang jurnal pembalik. Ya, anak baik. Minggu yang lalu sebelum kita masukin PTS, kita telah menyelesaikan jurnal penutup atau closing entries yang disingkat dengan yaitu JPM. Hari ini kita masuki jurnal pembalik disingkat dengan JPB, yaitu suatu jurnal yang membalikkan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian atau di AJP. Nah, tujuan dari jurnal pembalik itu adalah ya, pertama, untuk memudahkan pencatatan pada awal periode akuntansi. Yang kedua, meminimalisir atau meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terjadi saat melakukan atau membuat jurnal penyesuaian atau AJP. AJP singkatan dari ayat jurnal penyesuaian. Ya, anak baik. Nah, tetapi ingat bahwa tidak semua akun yang di AJP kita balik. Hanya ada beberapa akun yang membutuhkan jurnal pembalik, yaitu mana? Lihat anak baik. Yaitu pertama akun beban, kedua akun pendapatan ya. Nah, akun beban ada dua pada AJP kita. Apa saja? Yaitu beban yang masih harus dibayar. Dua, beban dibayar di muka. Itulah dia beban yang membutuhkan jurnal pembalik. Dan pendapatan terdiri dari pendapatan yang masih harus terima atau piutang, dan pendapatan diterima di muka atau sama dengan kelompok utang. Nah, ini dia akun-akun yang membutuhkan jurnal pembalik. Yang lainnya nggak membutuhkan lagi. Hanya inilah akun-akun yang ada pada jurnal penyesuaian atau AJP yang membutuhkan jurnal pembalik. Sekarang kita masuki bagaimana cara membalikkan jurnal penyesuaian tersebut. Nah, kita perhatikan. Anak baik di rumah terlihatkah? Kita lihat ya anak baik ya. Diperhatikan yang di rumah dan yang di kelas. Pertama kita melihat tentang beban, yaitu belum dibayar gaji karyawan. Berarti saat kita membuat AJP-nya, beban gaji debit, utang gaji kredit. Nah, kita lihat AJP-nya yaitu beban gaji debit, utang gaji kredit. Utang gaji kredit. Kok terjadi AJP seperti ini? Belum dibayar gaji karyawan. Kita punya apa? Punya utang. Belum dibayar gaji karyawan sebesar Rp50.000. Nah, ini kita buat dalam jurnal pembalik. Berarti tinggal dibalikkan saja menjadi utang gaji debit, beban gaji kredit sebesar Rp50.000.
Dikatakan tadi bahwa pembalik ini juga merupakan koreksi, meminimalkan mungkin terjadi kesalahan. Maka dicek dulu pada AJP benarkah 50.000? Dicek pada soal, oh benar. Cocokkan pada pembalik, benar. Itu maksudnya mengoreksi, ya, supaya nggak ada kesalahan saat membuat atau menghitung dari jumlah yang ada di penyesuaian, sesuaikan dan cocok dengan pembalik. Yang kedua, kita membuat pembalik dari beban yang masih beban dibayar di muka. Telah dibayar iklan untuk 2 kali terbit sebesar 50.000. Telah bayar iklan 2 kali terbit 50.000. Nah, berarti kalau sudah dibayar menjadi beban. Dan kalau sudah terbit menjadi beban, sudah terbit. Jadi sudah terbit 2 kali. Berarti kalau dikatakan telah dibayar iklan dan telah terbit 2 kali. Iya. Telah dibayar iklan dan telah terbit 2 kali. Terbit 2 kali, berarti sudah terbit. Sudah menjadi beban. Nah, AJP-nya beban iklan debit. Iklan dibayar di muka kredit. Sebesar berapa tadi? 50.000 bukan? Nah, masukkan 50.000-nya itu. Nah, itulah penyesuaiannya. Lalu kita balik ke jurnal membalik. Balikan aja, tinggal diputer ya kan? Nah, iklan dibayar di muka debit, beban iklan kredit. Nah, beban iklan kredit. Sebesar berapa? Diperiksa dulu rupiahnya. Oh benar, sama, gitu kan? Yang ketiga, kita membalik akun pendapatannya, itu pendapatan yang masih harus diterima, ya. Kita lihat penyesuaiannya atau AJP-nya. Belum diterima bunga deposito dari BRI 100.000 untuk bulan Desember tahun 2000. Belum terima. Punya apa kita belum terima? Piutang. Nah, kita buatlah AJP-nya. Yaitu bunyilah piutang. Piutang bunga debit, pendapatan bunga kredit, masing-masing 100.000 rupiah. Nah, kita akan masukkan ke jurnal pembalik, tinggal dibalikkan aja. Nah, pendapatan bunga menjadi debit, piutang bunga menjadi kredit, karena dibalik. Lalu dicek rupiahnya, cek soalnya, benar, cocok. Nah, lalu kita juga melakukan membalik, yaitu yang terakhir pendapatan diterima di muka. Nah, soalnya seperti ini. Terima sewa atas ruangan usaha sebesar 1.200.000 untuk 1 tahun. Terima tanggal berapa? Terimanya tanggal 1 Oktober tahun 2000. Berapa terima? Sebesar 1.200.000 untuk 1 tahun. Manakah yang pendapatan diterima di muka? 1 Oktober kita terima. Sampai dengan 1 Oktober dengan tahun yang akan datang. Lihat. Desember tutup buku, akhir Desember tahun 2000. 10, 11, 12, 3 bulan telah berlalu. Berapa yang belum? 8 lagi
9, oke, 9 bulan. Itulah dikatakan pendapatan diterima di muka. Sudah diterima tapi belum diselesaikan masa berlakunya, masa penggunaannya. Itu anak baik ya. Nah, bagaimanakah AJP-nya? Maka AJP-nya nanti berbunyi nih, yaitu sewa diterima di muka debit, pendapatan sewa kredit masing-masing sebesar kalikan 9/12 dikali 1,2 berapa? 900.000. Nah, pendapatan sewa kredit juga 900.000. Jadi bunyi AJP-nya sewa diterima di muka debit, pendapatan sewa kredit kita balikkan menjadi pendapatan sewa debit, sewa diterima di muka kredit. Inilah akun-akun yang membutuhkan jurnal pembalik. Nah, inilah dia akun-akun yang membutuhkan jurnal pembalik. Anak baik yang di rumah dan yang di sekolah, perhatikan. Nah, pertama kita membalikkan akun beban, yaitu beban yang masih harus dibayar dan beban dibayar di muka. Kemudian juga kita akan membalikkan pendapatan. Akun pendapatan itu ada dua, yaitu pendapatan yang masih harus diterima, juga pendapatan diterima di muka. Itulah akun-akun yang ada pada jurnal penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik. Setelah selesai, tentulah akan dijumlahkan. Setiap jurnal harus dijumlahkan. Maka jumlahnya menjadi 1 juta. Iya, baik. Iya. Nah, demikianlah materi kita tentang membuat jurnal pembalik. Materi dari mulai siklus akuntansi perusahaan jasa sampai dari persamaan dasar akuntansi sampai dengan jurnal pembalik. Ini materi kita di semester 1 ya anak baik. Nah, walaupun dulu kita sudah belajar dari awal tentang teori sedikit ya, tentang struktur, kemudian persamaan, kemudian ke siklus, inilah dia penutup atau terakhir dari siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu jurnal pembalik. Nah, demikianlah materi kita anak baik. Kita bertemu lagi di materi yang baru, yaitu tentang perusahaan dagang. Anak baik, Ibu harap anak baik mau belajar di rumah, belajar di sekolah untuk lebih bisa lagi ya menguasai materi siklus akuntansi perusahaan jasa dengan membaca-baca buku di rumah atau berlatih bersama ibu di sekolah. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita berdoa untuk menutup pertemuan ini. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Jumpa lagi anak baik. Materi yang berikutnya. Masih Bu baik. Terima kasih Bu.